Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Perkenalkan, nama saya Mas Noro sebagai moderator dan penyaji ketiga, dan teman saya yaitu Nuriyatul Jinnah, penyaji pertama, dan Atika Nailur Rohmas, penyaji kedua. Mari langsung saja ke pemateri pertama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan yang telah diperoleh berdasarkan penggunaan modal yang telah dilakukan. Rasio profitabilitas ini biasanya menggunakan beberapa alat tes seperti gross profit margin yang merupakan suatu alat analisis atau rasio yang membandingkan antara laba kotor terhadap penjualan. Rasio lain yang digunakan yaitu net profit margin yang membandingkan antara laba bersih yang telah dicapai dengan tingkat penjualan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, return on investment yang menganalisis bagaimana kemampuan memperoleh laba dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio profitabilitas juga merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan karena tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi atau keuntungan. Keuntungan itu merupakan hasil akhir dari kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen. Rasio keuntungan akan digunakan untuk mengukur keefektifan operasi perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan pada perusahaan. Beberapa referensi menyebutkan bahwa rasio profitabilitas ini sangat penting bagi semua pengguna laporan keuangan, khususnya investor ekuitas dan kreditur. Bagi investor ekuitas, laba atau profit merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai dari sebuah efek sekuritas. Perlu diketahui jika pengukuran dan peramalan laba merupakan pekerjaan paling penting bagi investor ekuitas. Sementara bagi kreditur, laba dan arus kas operasi umumnya merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok. Yang selanjutnya yaitu tujuan rasio profitabilitas. Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan. Untuk itu dibutuhkan suatu analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai aspek yang baik di masa yang akan datang. Berikut tujuan rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua untuk menilai posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Yang ketiga untuk menilai posisi laba perusahaan dari waktu ke waktu. Dan yang keempat untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat rasio profitabilitas. Yang pertama, mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang kelima, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal maupun modal pinjaman. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam rasio profitabilitas. Jadi macam-macam rasio profitabilitas ini ada 4 macam. Yang pertama, profit margin on sales.
atau ratio profit margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin. Rumus yang pertama yaitu gross profit margin dapat dihitung dengan formula margin laba kotor sama dengan penjualan dikurangi HPP dibagi sales. Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penerapan harga pokok penjualan. Contoh pada laporan keuangan. Yang pertama, penjualan atau sales pada tahun 2018 sebesar 5.950 dan pada tahun 2019 5.550. Yang kedua, harga pokok penjualan pada tahun 2018 sebesar 4.050 dan pada tahun 2019 3.850. Perhitungan untuk tahun 2018 yaitu margin laba kotor sama dengan penjualan dikurangi HPP dibagi sales, yaitu 5.950 dikurangi 4.050 dibagi 5.950 sama dengan 0,319 dibulatkan menjadi 32%. Cara perhitungan untuk tahun 2019 yaitu margin laba kotor sama dengan 5.550 dikurangi 3.850 dibagi 5.550 sama dengan 0,306 dibulatkan menjadi 31%. Jika rata-rata industri untuk margin laba kotor adalah 30%, margin laba kotor perusahaan tahun 2018 sebesar 32% dan tahun 2019 sebesar 31%. Lebih baik karena berada di atas rata-rata industri. Rumus yang kedua yaitu net profit margin dapat dihitung dengan formula margin laba bersih sama dengan earning after interest and tax atau EAIT dibagi sales. Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Contoh pada komponen laporan keuangan. Yang pertama, penjualan pada tahun 2018 sebesar 5.950 dan pada tahun 2019 sebesar 550. Kedua, earning after interest and tax atau EAIT pada tahun 2018 sebesar 1.296 dan pada tahun 2019 sebesar 904. Cara perhitungan untuk tahun 2018, margin laba bersih sama dengan 1.296 dibagi 5.950 sama dengan 0,2178 dibulatkan menjadi 21,8%. Cara perhitungan untuk tahun 2019, margin laba bersih sama dengan 904 dibagi 5.550 sama dengan 0,1628 dibulatkan menjadi 16,3%. Jika rata-rata untuk margin laba bersih adalah 20%, margin laba bersih perusahaan tahun 2018 sebesar 21,8% dinyatakan baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun untuk tahun 2018 dengan margin laba bersih hanya sebesar 16,3%, dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa margin laba kotor tidak mengalami perubahan yang berarti, sementara untuk margin laba bersih justru turun sangat drastis. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan meningkatnya biaya tidak langsung yang relatif tinggi terhadap penjualan. Macam-macam rasio profit
profitabilitas yang kedua yaitu Return on Investment atau ROI, merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. ROI merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Return on Investment dapat dihitung dengan formula yaitu ROI sama dengan Earning After Interest and Tax dibagi total aset. Contoh pada komponen laporan keuangan. Yang pertama, laba sesudah bunga dan pajak 2018 sebesar 1.296 dan pada tahun 2019 sebesar 904. Yang kedua, total aktiva pada tahun 2018 sebesar 4.200 dan pada tahun 2019 sebesar 4.000. Perhitungan untuk tahun 2018 yaitu ROI sama dengan 1.296 dibagi 4.200 sama dengan 0,308 dibulatkan menjadi 31%. Untuk perhitungan tahun 2019, ROI sama dengan 904 dibagi 4.000 sama dengan 0,226 dibulatkan menjadi 22,6%. Perhitungan ROI tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat pengambilan investasi yang diperolehnya sebesar 31%. Kemudian pada tahun 2019 turun menjadi hanya sebesar 22,6%. Artinya hasil pengambilan investasi berkurang menjadi sebesar 8,4%. Dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Jika rata-rata industri return on investment adalah 30%, berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2018 cukup baik, kecuali untuk tahun 2019 sebesar 22,6%, masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Selanjutnya macam-macam yang ketiga yaitu Return on Equity atau ROE, merupakan suatu pengukuran dari penghasilan income yang tersedia bagi para pemilik perusahaan, baik pemegang saham biasa maupun preferen, atas modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat dan sebaliknya. Return on equity dapat dihitung dengan formula yaitu ROE sama dengan Earning After Interest and Tax dibagi total equity. Contoh pada komponen laporan keuangan. Yang pertama, laba sesudah bunga dan pajak pada tahun 2018 sebesar 1.296 dan pada tahun 2019 sebesar 904. Yang kedua, total equity pada tahun 2018 sebesar 2.250 dan pada tahun 2019 sebesar 2.100. Perhitungan untuk tahun 2018 yaitu ROE sama dengan 1.296 dibagi 2.250 sama dengan 0,576 dibulatkan menjadi 57,6%. Untuk perhitungan tahun 2019 yaitu ROE sama dengan 904 dibagi 2.100 sama dengan 0,430 dibulatkan menjadi 43%. Perhitungan ROE tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat pengambilan investasi yang diperoleh sebesar 57,6%. Kemudian tahun 2019 turun menjadi hanya sebesar 43%. Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 14,6% dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROE seiring dengan menurunnya ROI. Jika rata-rata industri untuk ROE adalah 40%,
Berarti kondisi perusahaan cukup baik karena keduanya masih di atas rata-rata industri. Macam-macam yang keempat yaitu earning per share of common stock atau EPS, merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham. Earning per share dapat dihitung dengan formula EPS sama dengan laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar, atau EPS sama dengan laba saham preferen dibagi saham preferen yang beredar. Contoh pada komponen laporan keuangan. Yang pertama, laba atau keuntungan. Pada tahun 2018 sebesar 1.296.000. Pada tahun 2019 904.000. Yang kedua, jumlah saham biasa atau preferen yang beredar. Pada tahun 2018 sebesar 1.600 dan pada tahun 2019 sebesar 1.600. Cara perhitungan untuk tahun 2018 yaitu EPS sama dengan 1.296.000 dibagi 1.600 sama dengan 810. Untuk tahun 2019 EPS sama dengan 904.000 dibagi 1.600 sama dengan 565. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun sehubungan dengan penurunnya laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan. Penurunan ini lumayan besar, yaitu sebesar 245 per lembar saham. Baik, saya akan menjelaskan tentang aplikasi analisis rasio profitabilitas. Bisa dilihat pada tabel di atas, yaitu kondisi gross profit margin pada tahun 2018 sebesar 32%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 31%. Sedangkan standar industrinya yaitu 30%. Maka laba bersih di atas rata-rata standar industri semua pada tahun 2018 dan 2019. Dan yang kedua yaitu kondisi net profit marginnya pada tahun 2018 sebesar 21,8%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 16,3%, dan standar industrinya yaitu hanya 20%. Maka pada tahun 2018 ini laba bersih perusahaan berada di atas rata-rata industri, sedangkan pada tahun 2019 ini berada di bawah rata-rata industri. Dan yang ketiga yaitu kondisi ROI tahun 2018 sebesar 31%, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 22,6%, dan standar industrinya yaitu sebesar 30%. Maka yang berarti margin laba perusahaan untuk tahun 2018 di atas rata-rata industri, sedangkan pada tahun 2019 di bawah rata-rata industri. Dan yang keempat yaitu kondisi ROE-nya pada tahun 2018 sebesar 57,6%, dan sedangkan di tahun 2019 sebesar 43%, dan standar industrinya yaitu 40%. Maka yang berarti margin laba perusahaannya pada tahun 2018 cukup baik, dan pada tahun 2019 juga cukup baik di atas rata-rata industri. Dan kondisi EPS-nya atau earning per share common stock-nya yaitu di tahun 2018 sebesar 810 dan sebesar 565 pada tahun 2019. Maka bisa dikatakan sebagai kondisi EPS-nya terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun. Sehubungan dengan menurunnya laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan, maka
Penurunan ini lumayan besar, berarti menurun 245 per lembar sahamnya, yaitu pada tahun 2018 ke 2019. Kondisi EPS yang menurun menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dapat dikatakan gagal. Diharapkan manajemen perusahaan perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Mengapa semua rasio profitabilitas perusahaan mengalami penurunan? Sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kata dan penjelasan yang kurang, kelompok kami memohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.